fun fact dari sebuah jurnal, Panbers itu memberikan insight lah kepada musisi, kepada kita semua juga nanti calon yang lomba tuh. Oke. Di bagian kolaborasinya seorang musisi dak. Kolaborasinya seorang musisi pada saat itu kan Panbers di awal kemunculannya melakukan kolaborasi satu panggung dengan Kus Plus. Dan Kus Plusnya. Ya, Empat. ketika Kus Plus juga naik lebih awal pada saat itu, Oke. lebih populer. Dan Panbers kepikiran untuk membuat kolaborasi supaya masanya juga bisa saling berbagi. Saling berbagi masa. Gitu. Ya. Kalau di Alda Abdillah sendiri ada langkah-langkah apa ya untuk mencapai sebuah karya kita nih yang starting baru bijil. Iya benar. Harus dirawat seperti apa ya Alda Abdillah ini karena Alda Panbers Abdillah. duluan ya tadi ya. Oke. Iya kan Panbers tadi gitu tuh kolaboratif tuh. Ya. Dia. Tapi benar kalau kita melihat Panbers itu kolaborasi Kadang mulai kita. Udah. kolaborasi dengan tadi Kus Plus. Ya. Mungkin dengan kepentingannya untuk menaikkan karir. Pansos Ya, gitu ya. Gitu kan. Itu juga ada benarnya bagi Alda Abdullah gitu. Sama Bagi Alda seperti Alda Abdullah. Abdullah dengan Imam Kelana gitu. Yang hari ini memang Imam iya. Kelana itu kan Heeh. apalah gitu ya. Apalah gitu. Apalagi anjing absurd aja jawabannya. Iya makanya kan Apalah. benar. Iya. Alda Abdillah juga melakukan kolaborasi dengan Imam Kelana supaya impresinya saling Saling berbagi. berbagi, betul. Gitu. Gitu, Lalu ya. mungkin langkah-langkah promosi-promosi itu kan maksudnya tadi promosi juga. Iya kalau dari Terus Panbers kan gitu. karena sekarang memang sudah di era digital. Ya. Nah kemungkinan promosi nantinya akan coba deh di digital gitu. Oke. Kayak Oke. mungkin misalkan kita nge-ads Ya. gitu salah satu langkahnya. Oke. Lalu oke. apa lagi ya? Soalnya yang dilakukan Alda Abdillah hari ini tuh memang baru mau memulai lah gitu. Nyetar berarti nyetar. Nyetar Nyetar. deui. Oke. Karena kan Gitu. Alda tadi sedikit cerita awalnya kan ada play nada-nada ada ya. Betul. Bukan Alda Abdillah. Jadi Atau mana Alda ngobrolnya gak baik teh Ali. di ekti ya mah. Tapi kan akhirnya si Play Nada-Nada tersebut menjadi album dan sudah menjadi kembali Alda Abdillah gitu. Iya. Heeh, Sejarah. Oke. Sejarah harus Iya. mungkin dengan branding apa ya lain genre artinya karakter dari sebuah konsep lagunya juga gitu. Ya. Gitu oke. untuk namanya bisa dikenali lah gitu. Iya. Dan akhirnya nanti bisa dipromosikan dan dikolaborasikan gitu. Misal kayak Panbers. Oke. Nah sedikit lagi nih kita cerita tentang Alda Abdillah. Tadi kan baru singkat Gimana, pas Alda performa tentang referensi. Selain Panbers teh naon wae tadi teh danya di tahun-tahun berapa sih Alda Abdillah Oke. mereferensikan lagu? Kalau Alda Abdillah itu referensi yang diambil adalah Mercies, Oh, The Panbers, Chrisye juga termasuk. Lalu kalau untuk di solo wanitanya ada Teti Kadi, Ruth Sahanaya, Oke. apalagi ya? Sadaya. Dekat yang Swadaya. Ruth Sahanaya, Oh, enggak ada. Sahaya. Sahanaya, lalu Vina Panduwinata. Oh iya. Lalu ini satu lagi sih berat karena ini Edo Blanco. Edo Blanco. Oh, Iya, memang dia lahir 70 memang Goblok dia. aing kolot. Anjing. Enggak benar, karena kalau Panbers itu kan Panjaitan Bersaudara. Iya. Edo juga punya. Kalau Apa? Edo Jahit. Dia kan dikonveksi. Oh nya konveksi. Tapi kan fun fact-nya tadi juga kan sebenarnya Alda Abdillah itu bersaudara juga. Dengan. Basisnya. Oh iya. Jadi cocok. Bersaudara iya Kan benar. Panjaitan bersaudara. Jadi Iya. Tapi- Abdillah bersaudara. Abdillah Tapi bersaudara. rada susah. Arsinata bersaudara. Abdillah oke itu tukang nata. Oh lainnya. Bukan. Nah itu yang bikin kita susah itu tidak ada marganya itu. Oh Marganya. iya. Oh gitu ya. Oh, tapi bersaudara sih. Ya. Paling bisa lah sih Tillman Brothers ya. Tillman Brothers. Oh iya bisa. Nah tadi Panbers do. Panbers. Nanti kita giring lagi ke Panbersnya. Tapi orang keingetan lagu Chrisye lagi nih. Tadi kan Chrisye, Imam Kelana, Kala Sang Surya Tenggelam. Kemudian relevannya dengan Imam Kelana teh sama-sama
tenggelam. Sama-sama tenggelam. Jangan tuturkeun deh. Urang mun keur ngobrol jeung Boik teu meunang aya jeda kudu tas gitu ya. Nah, lihat Surya nanya. Iya. Dan Imam juga tadi kan ngerimain sedikit Mam Ya. bahwa Imam Kelana juga dalam perjalanan bermusiknya teh kebanyakan lagunya pemberian. Ya, lagunya pemberian Dari lagu-lagu yang sudah rilis Mam, yang ciptaan Imam sendiri teh berarti Puan ya, Baru Puan. baru Puan. Meskipun di kemudian hari ada tabungan lagu juga Mam. Ada. Oke. Ada. Jadi biar nggak dikasih terus. Biar Iya, nggak iya, minta. Iya benar juga Mam. Karena ada batasnya nanti waktunya Iya, untuk iya, orang nggak ngasih mungkinnya Iya, gitu. iya, Ya iya, seperti lagu Renjana kan gitu Iya. orang. Nah, sebenarnya mah mentana eta. Ayo. Iya. Iya. Nah Mam, Ya. kita refresh lagi tentang Chrisye. Ya. Imam suka Om Chrisye teh terkait lagu-laguna atau karakter suara kan beda-bedanya Iya, iya. orang suka lagu dalam sebuah band dalam kumaha teh. Imam sendiri melihat Om Chrisye apanya yang di Jadi ala Imam yang paling disukai dari Om Chrisye suaranya gitu ya, suaranya bagus. Ya. Terus ya pembawaannya juga kan, penghayatannya juga. Jadi Imam teh ngelihat dari Om Chrisye juga penghayatannya kan, Ya. penghayatannya kan gitu pisan gitu ya. nya. Ya gitu pisan gitu ya. Ngena. Iya, ngena gitu. Imam pertama dengerin lagu Om Chrisye itu yang sendiri. Sendiri. Ya itu tadinya cir. Iya keren gitu. Oke, iya. Dan kayaknya pas juga tadi teh do Imam Kelana membawakan yang Kala Sang Surya Tenggelam ketika lagu-lagu ciptaan Guru Soekarno Putra mah itu kan Guru Soekarno Putra ya. Ada liukan-liukan yang Indonesiawi gitu. Imam juga kan ada lekukan-lekukan Sunda. ya, dangdut sih. Oke. Pusdaiwi ya. Pusdaiwi Iya, emang iya. nyanyi. Nah, Bukan MG ya. Apa Muara Rajen. Aduh. Nah ini akan ada bahasannya dengan Boik ini mah Ya. ketika lagu-lagu Om Chrisye teh kan banyak diciptakan sama Guru Soekarno Putra, ada Guru, Eros Jarot yang mana beliau-beliau ini ketika menciptakan lagu teh selalu memunculkan non bahasa keren nama Theater of Mind Yes. Theater of Ya. Mind. Nah, ini kan Boik juga yang mewakili band tersohor di Tersohor. kota Bandung. Ai. Di Holis sih. Di Holis. Secara pribadinya kan tadi Theater of Mind juga. Iya bener. Tapi mikirinnya nggak musik aja Theater of Mind-nya. Banyak kebohik mah. Iya. Nah, Boik juga kan termasuk yang nyiptain lagu-lagu Dilan misalnya. Iki Nggak nyiptain sih maksudnya. lebih tapi kepada lebih ke ngeladangan gitu. ngaladangan. Kalau ngaladangan koma ya. Tukang ngeladangan. Iya. Ya karena Boik kan punya prinsip pencipta itu Tuhan gitu. Oh iya. Wah benar. Nggak bisa, iya. Jadi yang ada buat saya itu mungkin penulis muridnya Penulis. lagu gitu ya, Penggubahnya. penggubah Perantara. Iya. gitu. Heeh. Nah ketika Boik ada di sebuah proses produksi lagu Dilan misalnya yang mana Iki Yang mana ya? Anu yang biru Boik diladangan, terbersit diladangan. yang Yang paling ini mah paling yang album ini ya paling Milea ya. Milea. Milea. Itu mah maksudnya dipegang sama saya sama Odeng juga gitu kan. Oke. Gitu. Terus kalau yang sisanya mah hanya beberapa sih. Saya hanya ngasihin guide waktu itu. Jadi MD-nya memang dari label ada waktu itu mah ya. Oke. Kalau yang album yang ketiga itu memang saya sama Odeng sih. Iya. Oke. Nah, ketika proses di Milea itu lagu teh geus aya berupa bang lagu atau memang lagu diciptakan ketika langsung. filmnya Nah, gimana gitu? 35% sengaja dibikin sesuai tema, sisanya beng lagu sih. Oh, Sisanya. oke. Dari si penulisnya. Iya. Dari si penulisnya udah lagu lama lah. Lagu lama. Oh iya cocok ya. Akhirnya diambil lah gitu. Ambil. Ya. Halus euy soron. Di EPK-an itu mah. Di EPK. ya. Apuja ngarian biasa. Efek dalang di wae. Nah, pertanyaannya adalah ini mah tentang Theater of Mind, berarti baik itu ada filmnya atau tidak ketika Boik menciptakan lagu apapun lah ini mah ya Ya, sampai akhirnya. Benar.
seberapa penting ya kita membayangkan adegan atau scene Yes. dalam liriknya misalnya udah ada nih, Ya, kemudian membuat notasi itu kan kudu kawin merenya Bisa antara lirik menggambarkan gitunya. Tuh. bener jeung nada teh eta seberapa penting atau kan ada juga band yang bikin lagu asal hurung gitu. Asal huruf. Asal urung. Asbun teh. Asbun gitu asal ngeunaheun gitu ya. Cek Boik sendiri gimana di pandangan Boik? Kalau saya pribadi mah sih Ya Ah. dijailin lagi suara Boik. kalau saya pribadi mah sih ya harus ngeblend gitu ya sama suasana. Apalagi kalau misalkan si lagu ini teh memang dikonsepin buat soundtrack gitu ya, original Ya. soundtrack. Artinya suasana dari cerita itu harus ngeblend. Nah, unsur bunyi-bunyinya juga mungkin harus ngeblend juga gitu. Ngeblend. Iya, iya, iya. Misal kayak contohnya gitu ya, kan Eros Jarot juga banyak kayak lagunya teh dipakai soundtrack gitu ya. Ya, Ya ada lah gitu ya. Ada beberapa yang memang dipakai. benar. Kalau menurut saya mah itu teh tadi kata bahasa Gugun mah Indonesiawi gitu. Indonesiawi. Ente nurutan band luar gitu atau musisi luar gitu. Iya, iya, Menurut iya. saya gitu ya. Oke. Kayaknya cocok memang buat karakter film Indonesia gitu. Oke. Khususnya di tahun 70-an gitu ya. Film-film Ya. tahun 70-an gitu. Oke. Nah, ayeuna Hamzah. Berarti, Hamzah kan sebagai Hamzah. profesor ya, Oh, kayak, ya. ya sekolahnya Hamzah di bidang musik lah aja ya. Ya. Sehingga sangat cocok juga kalau kita bisa sharing nih Jah. Ketika Hamzah juga kan banyak banget nih grupnya yang orang tahu ya. Ada grup ya. musiknya, ada solonya. Nah ketika Amin. Amin. Ya. Amin. Nah ketika dari Ada solonya, ada Bekasinya. ada Bekasinya. Bekasi apa? Nu aya we. Aduh, ke Bekas, ke second ya. Ya, Ya, saya. ya. Nah, ini dari pandangan yang backgroundnya Nyakola ini mah aja dalam penciptaan lagu. Kan meskipun ada juga nih yang lagu teh instrumental gitu. Betul. Artinya orang masih pertanyaan yang sama deh ke Hamzah. Nah, iklan dulu ya. Seberapa penting theater of mind Pakai akun mana atau dalam menggubah lagu? Jah? Artinya itu kalau saya bayangkan itu umpamakan itu seperti kita memutar film kan. Ya. Nah, bahkan saya itu ketika kuliah komposisi itu disuruh berpikir sebaliknya. Oh gitu. Ya, jadi misalkan ketika kita mendengarkan alunan lagu tadi yang Bali itu kan, misalnya yang di soundtrack Oh, iya, misalnya, iya. kita kan secara tidak langsung tuh punya bayangan visual terhadap siga di Bali, meskipun jangan pernahnya, Iya. ayah bule, siga netik itu dipain kira di sisi pantai dan Oke. sebagainya. Nah, dipain kan bule. Nah, justru pada saat kuliah komposisi hal tersebutlah yang harus dikurangi. Saya tuh ya waktu itu karena pada dasarnya semua mahasiswa baru pada saat itu mengalami hal yang serupa, tidak dilarang, diperbolehkan. Cuman karena kita ada pada saat itu di kelas lah, artinya kita harus bisa mengkaji hal-hal yang metris dalam musikal. Contohnya apa aja? Tinggi rendahnya bunyi, Oke. cepat lambatnya, keras lembutnya. Itu yang diperhatikan. Jadi jangan terlena dulu tuh kayak gitu ya. Oh, Jangan terlena oke. terhadap bayangan visual. Namun pada saat terjun ke lapangan ya tentu saja kita tidak cukup kalau misalkan ngegulung teknis ayo Ya, harmoni nanti itu modulasi relatif itu nu tadi beberapanya. Ya modulasi Modulasi paralel. Wah. Oke. Ya itu tidak akan menjadi kurang triggernya akan menjadi sangat berkurang ketika kita terjebak dalam teknis. Makanya ya kalau saya bilang si pemutaran film itu bisa men-trigger kreasi-kreasi kita dalam membuat sebuah rangkaian nada atau melodi atau dalam harmoninya, dalam akornya dan lain sebagainya itu bisa men-trigger. Bahkan si pembayangan visual itu tidak hanya muncul dari kita saja, bisa dari luar, misalkan dari teks. Khususnya misalkan ada kan pernah bikin Yeah. lagu yang kita tuh based on teks. Liriknya udah jadi, kita harus bikin lagunya. Ya. Atau contoh lainnya musikalisasi puisi lah. Puisinya udah ada, kita harus bikin lagu dari puisi tersebut tanpa merubah apa-apa. Ada yang dari cerpen kayak temannya Fuad, naon sih mana nu tina cerpen teh? Nah, itulah pokoknya. Jadi dia pernah merespon cerpen dan kemudian dijadikan album pendek atau EP lah entitas pendek, entitas pendek bisa seperti itu. Dan yang kalau bagi saya pribadi itu, saya jujur saja merasa kesulitan jika berkaitan dengan teks ya. Saya lebih
memilih untuk mencari referensi secara auditif. Artinya nyari lagu meskipun kita nggak tahu atau nggak suka, misalkan teh lagu yang belakangan ini menang Grammy teh Bruno Mars tuh kan. Oke. Kan saya teh nggak bisa nya aja rudet naon itu cek ente kieu nya. Cuman itu teh secara tidak langsung akan mempengaruhi alam bawah sadar kita ketika kita berkreasi gitu. Makanya kalau ada istilah jangan bauan karena musik mah nah eta. Jadi semakin kita makan banyak itu semakin berkembang juga daya kreatif kita dalam membuat sebuah lagu. Cuman kita tinggal memilih aja, misalkan kita dibutuhkannya untuk gaya tahun 70-an misalkan. Ya udah kita ngambil referensinya juga bisa kemana-mana, bisa lagu dangdut, bisa apa. Cuman kita identifikasi karakteristik lagu tahun 70-an itu gimana sih? Oh biasa beatnya tidak terlalu rumit, beatnya cuma dek tak dek misalkan gitu. Nah itu jadi bisa diidentifikasi secara musikal seperti itu gitu Pak. Iya. Nyakola ieu mah. Nyakola bener. Nyakola ieu mah. Lila waktu sia-sia 7 tahun teh nya. Bener. Oh 7 tahun. Jadi jangan event ya unggul Ajak ya unggul. Nah sebelum lanjut, orang mau minta tolong Pambe dulu untuk ngeplay ada sebuah video pendek dari Om Eros Jarot tentang Theater of Mind. Nanti kita coba respon juga nanti Alda sama Imam. Kayaknya ke-mute ya Pambe. Di laptopnya, volume laptop. Nah, nanti kita respon karena kayak tadi Imam Kelana juga kan membuat lagu Puan itu kan sudah jelas Theater of Mind-nya pasti sang ibu gitu ya. Benar. Kemudian dan beruntung saya tidak sekolah musik. Nah, boleh Pambe dari awal lagi ya kita saksikan dulu. Dan beruntung saya tidak sekolah musik, saya sekolah film. Kalau film saya sensitif. Kalau di musik nabrak apa-apa aja, saya bilang kenapa tiba-tiba saya ambil bah? Karena bah itu sangat lentur sekali. Jadi banyak lagu-lagu yang kalau nabi saya di musik itu John Lennon ya. Dan banyak saya kayak King Crimson terus ya ini lama lah ya. Pemain lama gitu, Blind Faith gitu. Sehingga saya referensinya itu ya rock itu Gentle Giant segala. Yang itu mengalami betapa rumitnya komposisi gitu ya. Kan indahnya itu pada saat kita kompleksitas yang tidak dibuat-buat. Tapi contohnya kalau kamu jatuh cinta ya, ada hal yang nggak bisa kamu utarakan dengan kata-kata, tapi lewat musik gitu, begitu indah gitu ya. Nah saya sama Krisya contohnya nih ya, waktu saya suruh nyanyi kau tidur di dalam dia nggak mau, nggak enak harus kayak banci Ros. Ya kamu nih gimana sih, lalu kamu mau nyapa, dia maunya lurus. Kau tidur di dalam pelukmu, Grace itu nggak ada injeknya gitu ya, nggak nendang. Tapi kau tidur di dalam pelukmu, legatonya itu ya. Nah itu kalau kita ngeliat lakukan tubuh wanita itu kan begitu indah. Coba kalau yang lempeng aja kan lurus aja kan enak dilihatnya gitu loh. Nah hal seperti itu saya utarakan ke ini ya. Saya memberikan contoh tuh yang mudah-mudah aja. Nah contohnya Anda membayangkan seorang wanita cantik, rambutnya terurai panjang gitu, pakai sutra terawang gitu ya, lari di pantai kita lihat gitu. Bikin musiknya, saya bilang gitu. Kamu bayangkan itu Yok. Gitu. Jadi selalu saya memberikan bayangan-bayangan filmis. Nah, kata Om Eros Jarot juga kan selalu ada bayangan-bayangan filmis, cenanya ada sinematik di otak kita teh gitu, Mam. Lekukan tadi. Oh iya, Om Eros pasti Sutra. iya, di pantai. Karena memang barudak Bung Karno ya cewek lah. Iya, sama saya. Nah, Imam ketika membuat lagu Puan bisa di-share nggak apa Theater of Mind Imam? Nah, betul. Sikap ibu ke Imam ke apa bagaimana gitu ketika menciptakan lagu Puan? Yang injaknya tadi. Injaknya ya. Yang injaknya. Iya. Jadi Imam pas ngebikin lagu Puan ini teh yang ngebayangin, jadi yang ya ngebayangin aja Imam teh rindu gitu sama sosok ibu gitu. Jadi lihat kayak ngelamun gitu nya.
ngebayangin sosok muka gitu, makanya kayak tadi enjak jadi ayah kayak gitunya. Sesuai pemilihan Sesuai. notasi Iya, gitu iya, ya. iya. Nah, itu tadi ngelamun udah ngebayangin, Iya, udah ngebayangin. visual ya. Iya, Betul, iya, visual tuh. Jadi Benar. mungkin dapat wangsit dari situ juga Iya, ya. dapat Enjaknya wangsit itu. dari Enjak enjaknya itu. itu. Pak. Dari RS Jarot, Mas RS Jarot. Iya, iya. Nah kalau Alda Abdillah dah ketika ya proyek bareng Imam juga nih yang Sabda Puja Puspita. Tah. Tadi kan baru spill dikit lah Oke. tentang terkungkung dalam kerinduan gitu ya. Dan kalau secara objeknya itu gimana sih kalau bisa di-share Theater of Mind Alda Theater of Mind di lagu itu? Untuk yang Sabda tadi, Yap. yang sabda. yang bersama Imam. Imam yang paling tahu. Aduh, iya. Dialungkeun. Di recall. Kan tadi Di-recall. geus dialungkeun. Oh geus ya. Coba. Sebenarnya itu kan Alda Abdillah itu buat lagu Sabda Puja Puspita ada dengan salah satu teman lah ya. Namanya Dani Setiawan. Dia tuh memang suka berfantasi. Berfantasi. Jadi kita menyebutnya enjeknya itu di fantasinya itu. Jadi ketika kita membuat lagu itu yang nyata. Nah kalau dia itu ngebuat liriknya ini fantasi gitu. Jadi Fantasi. fantasi. Nah, saya yang sebagai membuat nadanya dibarengi lah kalau bisa dibilangnya. Makanya pas di rap Sabda Puja yang kan ku petik lembayung tuk. Nah, itu injaknya jadi itu. memang ngikutin suasana fantasinya dia ketika presentasi lah. Gimana Oke. sih maksudnya bayangannya gitu. Ya, Ting si eta ge ngahayal anime gak tahu apalah gitu ya. Oke. Oh wibu sih eta. Oh fantastis kadinya. Jadi Sabda Puja Puspita itu bukan untuk orang yang memang ada gitu sebenarnya. Oke. Untuk fantasi gitu. Fantasi, fiktif fiktif. gitu. Oke. Nah, Pambe boleh Keindahan lah gitu. Iya, iya, boleh dilanjut Lanjut. di Ada video lagi nih. pendek yang kedua ini Tah, tentang produksi nih dari Om Eros Jarot. Tentang kelebihan dan kekurangan karena kan cerita Om Eros juga beliau nggak bisa nyanyi tapi yang nyanyiinnya kan Om Krisye Om gitu. Krisye. Tapi dia bisa bikin lagu ya begitupun sebaliknya lah saling kontribusi gitu dalam sebuah produksi. Produksian ya. Yap. Tah, cikan. Jadi gini, orang harus tahu di mana kekuatan dia, di mana kelemahan dia. Yoki suruh bikin lagu kayak saya atau lirik kayak saya nggak bisa. Saya suruh main kayak Yoki, biar sampai botak nggak bisa gitu. Jadi itulah tempat di mana kita masing-masing mainkan perannya dan karya itu diciptakan secara kolaboratif, ya kan? Nggak bisa cuman saya sendiri atau Yoki sendiri atau Krisya sendiri. Kita berarti kolaborasi, cuman masing-masing tempatnya ada. Jangan Krisya berpretensi jadi pencipta gitu kan. Sering marahin dia kalau nyanyi juga aja orangnya sudah nggak ada sih. Dia suaranya luar biasa, itu diberikan Tuhan luar biasa. Tapi interpretasi terhadap lagu saya sangat buruk gitu ya. Tapi suaranya jangan bilang. Jadi kalau kayak contohnya Resesi, kamu tahu nggak artinya Resesi? Maksudnya Resesi gitu. Tapi suara dia itu memang luar biasa. Dan itu kan anugerah yang nggak diberikan kepada semua orang. Begitu juga Yoki. Ya, ada hal-hal yang nggak bisa. Jadi, Erwin kayak Yoki nggak mungkin bisa juga. Nah ini yang saya minta bertonton buat saling menghargai. ADMS kekuatan di sini, ya hargai aja gitu kan. Faris di sini itu semua kayak Faris juga. Saya belum kenal dia anak SMA waktu itu. Kapan lo ujian? Habis ujian gue jemput lo ya. Ngapain? Main. Main apa? Udah kamu duduk aja gitu. Main. Nah, ini pertanyaannya mulai ke Boik lagi mungkin Ik dalam Tah. produksian Produksian lagu teh geuning Aboy. yang ada di Depanas Dalam itu yang bekerja sebagai komposer misalnya, yang bekerja sebagai arranger itu kan sudah ada bagiannya dan siapa saja bisa di-sharingkan tuh Ik. Benar. Kalau komposer utama mungkin si Ayah Pidi ya. Oke. Cuman tadi yang menerjemahkan menjadi aransemen, akhirnya menjadi mungkin menyempurnakan notasi yang keluar dari si Ayah Pidi itu sama Anawa sama gitarisnya Panas Dalam juga. Nah kalau peran saya di sini menerjemahkan aransemen Anawa secara teknis dalam teknis perekaman. Oke. Itu sih, itu di album 1, 2, 3 gitu.
Oh prosesnya gitu Prosesnya ya? kayak Oke, gitu. Oke. Gitu sih. Jadi kalau tadi percakapan dari Om Eros gitu ya, ya benar gitu, masing-masing punya porsinya gitu. Porsi. Ya. Mungkin Anawa nggak bisa bikin lirik gokil si Ayah Pidi gitu. Ya. Pun halnya saya sendiri gitu. Oke. Tapi si Ayah Pidi juga mungkin nggak bisa peperepetan main saksofon kayak Iwan misalnya atau main Ya, pianonya kayak Iwan peperepetan, kayak gitu. Heeh. Meskipun kalau buat seorang seniman mah ya benar kayak tadi punya porsinya masing-masing, punya tempatnya. Yang pasti saya setuju banget tadi ada kalimat kolaboratif gitu ya, masing-masing punya porsi yang akhirnya menjadi karya yang ya gokil lah gitunya. Siapa sih yang nggak tahu gitu karyanya Yoki, Eros Jarot. Ya. Gitu. Itu Oke sih. oke. Berarti kalau di Depanas Dalam sendiri secara struktur Ah, proses pembuatan dari Ayah Pidi ke Anawa, misalnya Anawa ke Boik gitu merenya Kurang lebih seperti itu. di album awal-awal seperti itu, tehnya iya. gitu. Ya mungkin penerjemah ya boy ke. ada salah satu Translator gitu. Penerjemah. ada contoh lagi nih kayak Boik Hah? sama kayak Anawa yang menerjemahkan maksud Ayah Pidi. Nah, Kayak mungkin teman-teman populer dengan Sal Priadi Sal Priadi. itu kan ketika ada lagu Gala Bunga Matahari dok, Heeh. itu diterjemahkan oleh almarhum Gusti Irwan Ya, Wibowo. almarhum, ya. Oke. Jadi Gusti sempat cerita ketika pembuatan proses lagu tersebut, Gusti adalah Boikna lah yang menerjemahkan, memvisualisasikan kumacarana alur carita nate benang oge jang listenerna gitu. Maksudnya sampai gitu nya. Ya, apalagi mungkin Gusti Irwan juga bermain orkestrasi sehingga lagu Sal yang guide awalnya kan ngan vokal jeung gitar hungkul Gitar, tuh, heeh. menjadi begitu megah dan jadi scoring film banget lah yang dibuatnya teh oke. gitu. Dan itu teh kerasa gitu ya. Kerasa euy. Kerasa ya. Iya, Maksudnya tanpa kita dipancing sama visualnya gitu. benar. Hanya dari bebunyian, Betul. maksud dari si lagu itu teh menyentuh gitunya. Nya gitu Kayak gitu sih. Iya, Dapat iya. asli. Dapat. Nah, Jah, kalau Hamzah Tah. di project yang manapun itu kalau membuat lagu kan beda-beda ya orang bikin Betul. lagu teh ada relativitas ya tahu. Kalau Hamzah sendiri ini mah anu nyakola. Anjir. Ya, wah, Biasanya orang kan mikir Hamzah biasanya kayaknya musik duluan nih sebelum ada kisah lirik atau justru gimana aja? Ya itu pernah mengalami seperti itu. Tapi sekarang itu lebih kepada transparan duluan. Ya. Oh iya benar. Ya, betul. Hebat. Teh ya katoong teh. Ya, katong tuh. eta, Jadi bener. nama itu dulu. Ini modern, berapa ya? modern. Modernisasi ya, tapi Iya, iya, iya. Oke. Ya sebetulnya balik lagi kepada jadi tidak ada yang bisa disalahkan mana yang teks duluan atau misalkan musik duluan atau misalkan transfer duluan. ya terus atau film duluan misalkan kalau Film, misalkan film, atau ya. kebutuhan apalah gitu ya teater misalkan ada teater ada adegannya duluan ya itu biasanya kita lebih fleksibel sih lebih fleksibel lihat dulu karena kan seperti yang tadi dibilang juga kan ada porsinya masing-masing kalau misalkan yang adegannya udah jadi duluan ya kenapa tidak kita bisa merespon ke sana gitu tapi biasanya hal-hal semacam ini yang bersifat konseptual itu diobrolkan di awal kan mau apa duluan gitu. Tapi untuk karya-karya saya pribadi itu ya musik duluan sih. Jadi udah jadi akor bagar, aransemen seluruhnya biasanya minus ornamentasi, baru masuk lirik. Oke. Jadi si liriknya itu gimana caranya pesanan biasanya. Orang teh hayang nyaho lirik nate tentang kehusuan sholat misalnya. Oh, Wes, jero. gitunya meh transcendis atau meh tas siga paling sakti gitu. Panji sakti hungkul orang ya kan hayangnya meskipun teu soleh-soleh Iya, teuing iya. gitu nanaon gitu. Jadi kayak gitu. Iya, Cuman biasanya si penulis lirik itu misalkan Fuad yang sering tahu gimana saya bikin lagu. Iya teh liriknya teh pengen tentang iya biasanya saya ceritakan peristiwa dan dia membuat peristiwa itu menjadi lebih bisa diterima sebagai lirik gitulah. Oke. Ada proses penerjemahan yang tadi dibilang itu ya. Jadi dia juga ikut merespon terhadap
karya-karya Ya. musik yang udah komposisi musik yang udah jadi gitu. Oke. Nah pengennya sih kedepannya juga udah mulai belajar lah bikin lirik sendiri terus pu adai. Katanya Iya. Nah tadi menarik ada bahasa transferan. Transparan. Nah kita coba play lagi Pambe tentang idealisme dan materialisme menurut Ada ya itu. Eros Jarot ya. Oh iya. Benar. Supaya relate gak nih aing mau musikan teh nangan duit atau micen duit gitu. Materialis ya tah. Iya, antara materialisme atau idealisme kita bermusik gitu. Ya sebenarnya gini kan, kalau bapaknya guru itu kan seniman, Pak Harto itu tentara. Kalau Bung Karno suruh nyiptain baris-baris pasti jelek. Tuh. Tapi kalau untuk menciptakan satu keindahan itu Bung Karno tahu ya peran kebudayaan itu apa itu kebudayaan, sehingga kesenian bagian yang namanya krem de la kremnya kebudayaan itu diperhatikan betul ya. Dan lagu itu salah satu cerminan ya bagaimana bahasa itu ya menentukan atau ukuran kualitas kebudayaan dari suatu bangsa gitu ya. Nah, kalau kita budayanya bahasa dihancurkan, maka budaya kita juga lama-lama tenggelam ya. Contohnya yang paling menarik ini nih, Bapak, Ibu, Romo, ya, Bunda, diganti bokap nyokap. Itu gimana mau bikin lagunya dengan bokap nyokap? Hal sederhana, tapi penghancuran sistemik ini terjadi. Nah, Orde Baru tidak sensitif masalah ini. Ya, sehingga semuanya ada yang namanya, kalau istilah pakai pendekatan kebudayaan ya uniformitas dan regimented istilahnya. Jadi semua di uniformitas. Jadi nggak ada yang namanya nuansa itu kehilangan ruang. Ya. Dan tidak perlu kontemplasi karena pragmatis juga mesti pragmatis. Sehingga yang indah-indah itu nggak perlu, yang penting datangin duit nggak nih kan gitu. Okay. Nah dari situlah pendekatannya yang saat itu pembangunan ekonomi menjadi tonggak ya kepribadian bangsa ya. Sementara kebudayaan jadi supporting elemen untuk menunjang budaya ekonomi yang diciptakan oleh Orde Baru ini. Jadi gini loh, kalau istilah Gus Dur yang mulai enak. Ros nek kowe ora ngerti, kalau kamu ndak ngerti ilmu salah paham. Ya. Kenapa? Nah, di komunitas aku tuh banyak yang salah paham. Ya, tapi tak aku berhentikan supaya tidak berkembang menjadi paham yang salah. Salah paham is human, gitu. Tapi kalau paham yang salah itu evil. Makanya musik itu jangan standing alone music. Musik itu bagian dari kehidupan. Ya. Oke. Kenapa ditanya? Mas Ros kalau di politik galak, begitu lagunya cinta. What's wrong? Karena cinta itu yang hilang di dalam kehidupan kita sekarang kok. Yang ada kamu berapa? Ya toh? Kamu sama siapa? Anak siapa? Karena cinta itu hilang. Jadi keakraban, kemesraan itu hilang, kesetiaan itu hilang. Karena apa? Everything is about money gitu kan. Oke. Anda diukur oleh angka, ya kan? Angka yang menentukan harga Anda. Tapi bukan kepribadian, integritas, Iya. gitu. Nah itu yang hilang ya, makanya saya nggak mau jadi selebritis gitu ya, karena itu kan buatan produk-produk komersial. Ya masa orang saya dihitung sama berapa harganya Ros Jarot kan kurang ajar. Gitu. Nah Pambe, coba tolong play satu lagi Om Eros Jarot ngebahas tentang royalti. Oke. Album Badai Pasti Berlalu yang oleh Musika per Tanya tahun. deh Acin itu ya, si Musika itu. Tanya dia. Sampai sekarang pun masa segitu, ya 1 tahun dapat 1,3 juta. Ya kasih yatim piatu aja deh. Kira-kira seperti itu ya. Artinya ya gitulah. Nah itu juga kan merupakan kejadian yang dialami kita sebagai musisi di Bandung benar Iknya. Ya benar. Dengan mungkin kenapa musisi-musisi Bandung kesejahteraannya orang tidak mengumumkan ini secara umum gitu maksudnya Oke. masih Tapi ada kebanyakan gitu ya. tapi kebanyakan
Jangankan kita lah, kayak yang masih hanet Om Kinana Sution dengan Vidi Aldiano secara royalti gitu ya. Itu teh begitu tidak bisa survive. Nah, orang di musik Di tapi musiknya. pandangan Boik sendiri dengan kondisi hari ini di musik sebagai industri ya. Ya, bahkan Apakah bisa diandalkan apa gimana? kayak saya juga nontonnya di berita, dengarnya di berita. Lagunya Bongkar yang dipopulerkan sama Iwan Fals, kan penciptanya teh bukan Iwan Fals gitu ya. Ya. Aduh salah lupa saya Ya. namanya. Sangat prihatin waktu itu diberitakan, mungkin karena dia tidak mendapatkan manfaat dari apa yang sudah pernah beliau buat gitu. Sedangkan Iwan Fals mungkin ya Bung Karna bukan dari lagu itu aja, cuman kan kita ketahui yang bawain lagu Bento yang pasti Iwan Fals gitu kan. Iya, Pasti tahu, nempel lah gitu. Dan ya itu mah mungkin peran dari dulu kali ya. Dulu dari entah itu dari si label yang berlaku sebagai produser gitu ya dulu. Mungkin gitu ya. Kan Iwan Fals juga sama Musika tuh. Yap. Sama Musika tuh. Kayaknya secara mekanisme pengetahuan terhadap pencipta lagu gitu ya. Pencipta lagu nggak dijelasin secara gamblang sih. Banyak bukan musisi-musisi yang baru atau yang junior gitu. Yang senior juga saya dapati gitu. Ada beberapa yang memang belum mengerti mengenai teknis royalti ini gitu. Entah bahkan kalau sekarang kan maksudnya melebar gitu ya dengan hadirnya digital platform gitu ya. Banyak teman-teman kakak-kakak saya gitu yang lebih senior di musik masih ada yang belum paham betul gitu. Dan karyanya membludak juga sebenarnya. Terus nanya gitu, kuduna orang menang sabaraha. Wah itu mah saya nggak tahu juga ya, maksudnya harus dapat berapa. Cuman dengan traffic yang kalau kita lihat gitu ya, kalau secara digital kan nggak bisa diedit ya. Setahu saya gitu. Harusnya adaan gitu. Nah, di sini juga peran si label, entah itu peran si agregator yang kayak gitu tuh masih jarang di kita tuh, masih jarang untuk diedukasi gitu ya. Tapi teman-teman sekarang akhirnya nyari gitu ya, mau nyari gitu gimana sih teknisnya. Sebenarnya hak apa aja gitu kan, ada kalau ngomongin teknis ada dua hak gitu ya, entah itu hak moral, entah itu hak material gitu. Hak moralnya apa aja, hak materialnya gimana, dan peruntukannya itu apa aja gitu. Itu banyak poin-poinnya gitu. Oke. Karena orang jadi ingat juga ada kayak kita ngobrol sama Pragita Publishing misalnya. Dulu teh ada salah satu contoh band Procol Harum. Itu kan termasuk yang memiliki lagu One Hit Wonder ya. Di mana dari lagu Winter Shade of Pale itu beliau bisa hirup nepi ka ayeuna cenanya. Eropa. Keeropan ya. Artinya kan di Eropa sana teh Om James F. Sunda kan dengan nama Escape ya, si LMK-nya tapi di New York. Bukan Escape di Kosambi bukan ya? Bukan. Ya beda. Jadi ada sebuah LMK di New York tapi untuk menaungi musisi-musisi Indonesia yang dirancang sama Om James F. Sunda untuk menjawab keresahan-keresahan arurang ini. Siga Paul McCartney juga aneh melihat orang Asia bermusik, kenapa mana masih riuh masalah royalti. Aing mah ngesirup di zaman album kedua keneh cek Paul teh gitu kasarna mah. Kenapa kita masih starting ini untuk mempersoalkan ini gitu. Nah Alda Abdillah di musik itu memang serius industri neangan duit atau ngalas sugan we. Ngalas sugan we. Apa bagaimana? Asik gitu, hobi Alda gitu. Abdillah. Sebenarnya kalau dibilang pengen kaya dari musik ya pengen gitu ya. Pisan. Cuman Abi oke. Pingin hayang won teh nya. Tapi karena hari ini kita sedang starting gitu ya, baru dimulai lah bisa dianggap saya punya pemikiran kita benar kayak obrolan di Akti waktu itu transaksi dengan Tuhan gitu. Jadi memang hobi ini dijadiin profesi dulu. Jadi maksudnya hobi itu tuh menjalaninya dengan hati yang ikhlas lah gitu. Hati yang ikhlas. Nah maksudnya jadi bagian ikhtiar juga. Jadi bukan maksudnya hobi sekedar hobi juga gonjrengan asal gonjreng gitu. Memang mengikuti juga sistem-sistem gimana biar masuk ke industri.
Ya, gitu. ya. Oke. Dengan tadi misalkan membuat karyanya, membuat liriknya sambil belajar gitu ya. Oke. Jadi memang kalau bisa dibilang intinya ya profesi gitu. Upayakan menjadi profesi, ya. Jadi Profesi. serius ya Serius melangkah kan, bermusiknya ya. Betul, betul. Oke. Kalau Imam Kelana sendiri, Mam, Gimana tuh? di Aimel? permusikan Nah, duniawi ini, duniawi ini. seserius apa ya seorang Nah. Imam Kelana gitu? Apakah seserius Alda tadi? Kalau imam pribadi sih sebenarnya si nyanyi ini teh buat stress release Stress release. Jadi biar nyanyi weh biar ngegorowok gitunya. Ya. Biar plong aja. Nah, misalkan ada yang adaan gitu ya. Adaan. Ya kenapa nggak diambil gitu. Nyalah. Iya, senar teh harus diganti gitu. Kalau Benar. misalkan adaan, oh gas ya gitu. Iya. Gitu aja. Jadi oke. kalau misalkan buat profesi, ya pengen sih kayak gitu ya. Dijadiin profesi gitu serius. Tapi ya ngageleyeung aja. Oke. Gitu aja kalau Imam. Mengalir ya. Iya ngalir. Mengalir aja. Cai banget Imam. Ada kesempatan ya ambil gitunya. Nah iya. Gitu ya. Kata kalau bahasa Inggrisnya let it flow. teh. Let it flow. Iya, Let iya. it flow. Mulai bagus bahasa Inggrisnya. Bagus. Let it flow. Let it flow. Ya, gitu. Tapi Imam eta kalau ayaan jadi duanya. Jadinya stress release ongko. Oh iya. Iya benar. Duit ongko. Duit ongko. Benar, jadi ya dua. Ya jadi Benar, ada dua benar, gitu. Oke. Baik. Ya. Temenang duit jadi ada stress release-nya lah. Ya, minimal Tapi, ya. kecumponan, stresna nya. Iya. Mun aya duitannya, weh alhamdulillah. Alhamdulillah. Beki leungit stres teh. Tah, bener. Tapi jadi stres tadi lamun kali pas mau ke lagu Krisye. Yah, Kela orang apal liriknya tuh apal itu jadi stres eta. Tenggelam aja. Tenggelam. aduh. Tenggelam. Nah, Jah, ini tolong orang minta inilah apa ya pesan gitu ya karena kan di kemudian hari Sosialisme akan menggelar lomba cipta karya Indonesia ya. Oh, jadi siga LCLR gitu ya. Bener, Lomba Cipta Lagu Remaja. Iya. di mana teman-teman Sila pop. teman-teman SMA yang kursus musik. Targetnya mereka siapa targetnya? Umum atau? umum sebenarnya, Umum, oke. umum. Oh enggak, iya. Oh karena masih remaja 30 ya, iya. Saya bawa OTW 29, 29. Gitu, nanti teman-teman yang sekolah kursus musik juga ada pesan-pesan apa nih dari Hamzah, nanti juga dari Boik dalam penciptaan lagu yang ngenahen lah, baik dan benar enggak ada ya. Ya kalau misalkan bagus tidak dan enak tidak itu kembali lagi kepada masalah selera ya. Cuman kita bisa memperdebatkan bahwa karya itu kompleks atau tidak. Betul enggak? Ya kan? Ya, Sepakat ya. Cuman ya gimana juga ya kalau misalkan kita bikin lagu pop, misalkan tujuannya bikin lagu pop kayak Juicy Lucy misalkan. Ya nggak usah kompleks juga main 7/8, 11/18 misalnya seperti itu. Ya nggak usah ngapain gitu kan ya. Ya 50-50 lah gitu lah. Jadi jadi disesuaikan dengan konteksnya. Jadi nanti ketika bikin itu sesuaikan dengan konteksnya. Saran dari saya sih perbanyak referensi aja biar biar pemilihan komposisinya juga menarik. Nah, gitu. Setidaknya menarik buat diri sendiri ya, buat orang lain mah. Kita tidak bisa memaksakan orang untuk suka pedas kan. Benar. Perbanyak referensi aja. Minimal yang urangan heula we. Minimal untuk diri sendiri gitu. Oke, dari Boik ada saran pesan. Kalau dari saya mah saran gitu ya, sarannya nggak usah nunggu ada ajang. Maksudnya ada ajang lomba baru bikin. Bikin aja. Misalkan entah itu mau bikin, kalau kata Hamzah tadi saya mah biasanya bikin aransemen dulu baru lirik gitu, atau lirik itu mah teknis lah ya. Dan nggak ada ya di pelajaran teknik membuat lagu kayak nggak ada ya, nggak ada secara pakem nggak ada. Nah jadi nggak usah bikin ajang gitu ya, karena ya ini mah ini juga gitu. Kayak si Ayah Pidi itu kan lagu-lagunya deh tahun 2000 gitu, 2003 baru meledak di 2016, 2018 gitu. Yang artinya ya kita nggak tahu gitu. Nggak tahu bahwa karya kita yang pernah kita bikin teh bakal menjadi sesuatu gitu. Misalkan kayak Om Dul Sumbang gitu ya, dulu lagu-lagu yang sekarang rame tuh di TikTok. Itu kan 30 tahun yang lalu dirilisnya. Asli. Pada waktu itu mungkin hanya 2-3 lagu yang jadi hits dalam satu album itu gitu. Tapi yang sekarang
hampir semuanya. Hampir semua, Jadi ya kayak gitulah. Jadi sarannya bikin mah bikin aja lah. Nah kebetulan kan teman-teman Samsialism Ya. bikin ajangnya gitu. Ah. Diwadahi gitu. Cuman kalau secara teknis misalkan satu peserta harus bikin berapa lagu, ada pembatasan atau gimana? Enggak. Oh, enggak ada Satu gitu ya. grup atau satu solo ini cukup satu lagu. Cukup Cukup satu. satu lagu. Nah kan jadi punya bedilnya banyak nih. Bener, gitu kan mau yang amunisinya. mana gitu kan mau dimasukin. Ya, Anjir. ya, ya. Jos. Gitu sih. Terima kasih Ik Hamzah. Benar. Dan ini ada tampilan dari Ros Jarot tentang pesan kepada kita yang suka bikin lagu dan juga dalam rangka ajang Lomba Cipta. Hal-hal yang menarik tuh banyak lah. Dulu tuh kita berkesenian tuh indah lah. Kalau sekarang tuh saya baru ketemu penyanyi ini bicara sama manajernya dulu. What the hell, saya nggak perlu manajernya, saya perlu kamu, saya bilang gitu ya. Ini apa-apaan ini gitu ya. Jadi udah kayak pejabat itu. Ini seniman apa sih gitu loh. Jadi nggak ada lagi proses berkesenian. Makanya kan come and go, lagunya nggak ada yang stay food itu ya. Karena semuanya serba ini gitu. Ketika dihitung pakai angka, maka keluarnya angka-angka gitu kan, bukan rasa. Kayak follower. Sekarang kan banyak-banyakan follower ya kan. Ya nggak punya follower, nggak apa-apa lah gitu ya. Saya agak-agak dablek soal kasus ituan ya. As long God, I follow the path of God gitu kan, I'm fine. Ya, jadi pada seniman semua nih jangan sok-sokan lah. Gitu. Kalau Anda seorang pencipta, ketahuilah bahwa ada pencipta agung. Jadi anak buahnya lebih enak daripada anak buah yang enggak aneh. Nah begitu katanya Dok. Benar. Closing dari Om Asli. Eros Jarot, Asli. lebih baik kita jadi anak buahnya Anak buah. Tuhan daripada anak buah rejim. Wah, Ya, itu gitu ya. dia.